mau bersorak-sorai, kami mau menari, kami mau bersuka cita Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan saksi lagi buat Allah. Siap. Lebih lagi goyangkan Tuhan. Berikan selamatnya Tuhan ini dulu. Katakan sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita.
doa. Puji syukur kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah habis-habisnya Engkau limpahkan rahmat berkat-Mu atas hidup kami. Tiba saatnya Kau mau berikan yang terbaik Tuhan dari sebagian yang Kau berikan dalam hidup kami. Meskipun ini tidak seberapa Tuhan, tapi kiranya Tuhan dapat memberkati Tuhan pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Puji syukur kehadiran-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau lebih dan lagi kita mau mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan apapun yang ada dalam hidup kita. Kita masuk lebih dalam kehadiran-Nya. Yesus.
saya merasakan hadirat Tuhan. Ketika itu saya SMP, saya memang hidup dari keluarga Kristen, tapi nggak kenal yang namanya menikmati hadirat Tuhan. Ya saya sebatas Kristen KTP. Sehingga suatu saat saya diajak teman saya doa, dan waktu itu dari luar ujian ini ditujukan. Saat itu saya merasakan dalam hati saya suatu kedamaian, suatu sukacita di hati saya. Dan ketika saya masuk, saya doa, saya langsung nangis, saya bukan nangis. Saya tahu, saya rasakan bahwa, wah, ini yang namanya hadirat Tuhan. Pujian ini pujian yang begitu indah. Bila kita renungkan lebih dalam lagi, hadiratnya, hadirat yang dapat memuaskan kita, hadiratnya yang dapat mendamaikan dan menenangkan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hadiratnya itu yang sangat indah dan itu kita nikmati.
sebagian besar firman Tuhan. Biarkan firman itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kami dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, hadirat Tuhan sungguh kuat di tempat ini. Saya menikmati sekali pujian penyembahannya. Kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Albert. Saya selalu kenalan biar semakin kenal. Saya dari Jakarta. Kebetulan saya baru kemarin sampai dari Jakarta ke Surabaya. Kalau ada yang ke Jakarta bisa mampir ke tempat saya, nanti saya traktir bakmi ya. Di Jakarta bakminya enak-enak, mie babi halal. Itu khusus mie babi halal, saudara-saudara ya. Di Jakarta sekarang ini sekedar informasi saja. Di Jakarta sekarang MRT sudah jadi, transportasi umum sudah jadi. Kalau bapak-bapak ke sana sekarang sudah lumayan, nah, seperti dulu. Sekarang sudah ada busway, semua sudah semakin baik. Dan MRT sekarang sudah ada di beberapa tempat di Jakarta. Jadi Bapak Ibu kalau ke sana sudah bisa bingung angkutan umum lagi. Dan mudah-mudahan semakin ke depan negara kita, kota-kota kita, Surabaya khususnya dan Jakarta juga khususnya, semua semakin baik. Tentunya kita sebagai warga negara, setelah ini kan menyongsong pemilu ya, April, jangan golput, suara Anda sangat menentukan kemajuan bangsa ini. Itu yang mau saya sampaikan. Di Jakarta sekarang juga lagi musim kampanye. Tadi pagi saya lihat di grup itu lucu, saya dapat satu guyonan. Sekarang itu para pendeta dan pastor di gereja ini banyak berkampanye di gereja dengan mengutip firman Tuhan dalam suatu acara berkata nikah. Terus bunyinya kayak gini, terang-terangan mengutip Injil, sekarang mereka bukan lagi dua melainkan satu. Tadi pagi saya lucu, saya baca saya ketawa saudara ya. Terus yang kedua ada lagi, WL juga kampanye, satu lagu kampanye juga lupa satunya. Judulnya itu satu-satunya yang kuandalkan gitu kan. Tapi kita sebagai gereja tidak boleh berpolitik praktis ya tentunya ya. Kita sebagai gereja tugas kita sebagai gereja hanya mencetak politikus-politikus yang jujur sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jadi gereja tidak boleh berpolitik praktis. Itu sudah jelas bahwa gereja hanya mengakomodir untuk mencetak kader-kader negara yang baik. Jadi gereja tidak boleh berkampanye, itu cukup jelas ya saudara-saudara sekalian. Karena di Jakarta ada banyak gereja besar yang selalu kampanye, karena mungkin bicara lagi itu karena uang, tapi di Surabaya nggak ada yang seperti itu, tapi di Jakarta itu sangat kental sekali aroma-aroma seperti itu. Tema tahunan kita di tempat ini adalah Christ likeness ya, artinya bertumbuh serupa seperti Kristus. Kehidupan kita sehari-hari harus sama seperti Kristus. Dan kenapa tema tahunan ini perlu kita sharekan setiap ada pertemuan mulai hari Selasa di sini ya, Selasa Jumat, Christ likeness, supaya hidup kita setiap hari bertumbuh ke arah seperti Kristus. Saya baru-baru ini ikut seminar di Surabaya di Hotel Haris, diikutkan kantor saya. Ditanyai seluruh karyawan levelnya manajer, ditanyai sama mentornya, ditanyai visi misi perusahaanmu apa? Tidak ada yang tahu. Satu pun tidak ada yang tahu. Padahal visi misi perusahaan itu ditempel di setiap ruangan itu ada, tapi tidak ada yang tahu. Mentornya bilang kayak gini loh, bagaimana kalian mencapai sesuatu, tapi kalau kalian sendiri tidak tahu apa yang jadi visi-misi perusahaan kalian, gitu. Nah, penting sekali bagi kita untuk selalu sounding mengenai tema tahunan gereja kita ini seperti Christ likeness, supaya kita ini akhirnya tahu bahwa kita ini bertumbuh ke arah seperti Kristus, serupa seperti Kristus. Setiap Selasa, setiap minggu yang sharing harus sering-sering sharing mengenai Christ likeness ini. Tema-temanya harus disampaikan. Kalau bulan Januari kita belajar tentang apa? Saya yang di Jakarta aja tahu tentang hikmat, wisdom, ya kan? Bulan kedua kita temanya tentang apa? Anointing, urapan. Bulan ini kita belajar tentang eklesia, gereja. Dan satu rangkaian tema ini tentunya sudah ditaruh di hati Bapak dan Ibu Gembala untuk supaya memperlengkapi kita sebagai gereja. Saya mengikuti khotbah lewat YouTube, jadi walaupun saya di Jakarta mau libur, saya kalau tidak sempat saya selalu streaming lihat khotbah-khotbah beberapa bantuan di sini. Pastor jadi menyampaikan tentang terminologi kata gereja, eklesia, itu kan dipanggil keluar, ya kan? Jadi gereja hanya sebatas ruangan ini saja. Gereja sesungguhnya siapa ya kita, ya kan? Kalau ada yang tanya gereja itu siapa, ini loh, saya ini gereja, kan gitu.
Ada banyak orang hamba-hamba Tuhan yang sekarang lagi booming di Jakarta membangun image gerejanya dengan beberapa ciri khas urapan. Kalau di Surabaya mungkin tidak seberapa promosinya ada seberapa, di Jakarta itu di setiap lampu merah spanduk gereja itu banyak. KKR Kesembuhan, bahkan di Glodok itu tempat orang jual mesin itu ada gereja. Saya waktu itu belanja mesin ke daerah Glodok, itu di luar akal sehat kita bahwa di situ nggak mungkin ada gereja, tapi bisa ada gereja dengan promosi yang macam-macam promosi bahwa gereja sekarang banyak membangun image sesuatu yang istilahnya supranatural. Banyak orang tuh yang suka supranatural yang instan, ya kan? Padahal hidup Kristen itu adalah hidup proses, betul ya? Tuhan Yesus saja kan berproses. Tapi orang itu begitu tertarik dengan slogan-slogan yang instan. Banyak sekali orang yang suka spanduk kesembuhan ilahi itu nggak salah. Tapi kita harus tahu bahwa ukuran diri kita itu seperti apa. Sudah tidak saatnya kita masuk ke hal-hal yang dimensinya sudah tinggi. Ada banyak gereja-gereja Jakarta yang menawarkan seperti itu. Bahkan saya juga baru tahu ternyata warta jemaat semua itu pakai tim marketing yang mereka bayar. Sampai sebegitu bagusnya untuk menarik jemaat sampai seperti itu. Jadi gereja itu sekarang di Jakarta itu pola-polanya seperti itu. Nah, kenapa saya sangat concern mengenai hal-hal seperti ini? Saya banyak orang yang datang ke saya sharing, datang Pak, gereja ini kayak gini, gereja ini. Mereka tuh hanya suka pada tampilan-tampilan luarnya. Orang suka dengan hal-hal yang spektakuler tapi tidak mau diproses, ya kan? Padahal proses itu penting. Saya ulangi lagi bahwa beberapa waktu lalu saya sharing ada satu quote bagus bahwa mujizat tanpa pertobatan itu sampah, ya kan? Kenapa orang kalau ada KKR tidak sembuh? Ya Tuhan kok orang itu karakternya berubah dulu berarti memang mujizat. Itu yang penting. Tapi banyak orang yang mengabaikan proses-proses seperti ini. Nah gereja ini, kita ini sekarang mau seperti apa? Kita harus tahu betul posisi kita di mana sebagai gereja. Kita harus jadi jawaban untuk orang-orang sekitar kita, ya kan? Nah yang mau saya sharing adalah bagaimana seharusnya hidup gereja yang diurapi. Terminologi yang disampaikan Pastor Gary tadi kalau sesuai naskah Septuaginta yang literatur yang saya baca bahwa jadi jemaat dan tempat berkumpul jemaat itu di Perjanjian Baru memang sudah dipisahkan. Jadi eklesia itu murni adalah kita sebagai gereja yang dipanggil keluar. Nah, sebelum kita keluar, hidup kita kan tentu dilengkapi di gereja dulu dengan arahan Bapak Ibu Gembala, tema-tema yang kita belajar tadi, harapannya supaya setelah kita belajar tempat ini kita bisa mengaplikasikan di luar. Itulah sebenarnya panggilan kita. Nah, tentunya banyak tren gereja sekarang kalau saudara tahu, saudara cari di mesin Google, cari aja gereja minyak urapan, pasti keluar salah satu gereja tertentu dengan gembala sidangnya yang bawa minyak urapan dengan anggur perjamuan. Itu kalau otomatis pasti sudah keluar. Saking begitu populernya hal-hal seperti sampai di Google itu keluar yang pertama itu. Kalau kita cari di YouTube, kalau saudara lihat urapan sneakers, kalau yang belum tahu di Jakarta ada. Jadi urapan sneakers itu ada hamba Tuhan naruh sepatu di kursi, suruh ngambil yang mau ngambil itu manifestasi jatuh ke ban dan karu-karuan. Saya tidak menghakimi gereja tersebut, tapi memang kita tidak bisa batasi pekerjaan Roh Kudus. Tapi jangan sampai ini jadi patokan kita bahwa urapan itu dengan mengenai hal seperti itu. Jadi nanti saudara bisa search sendiri. Saya tidak sempat download videonya, tapi di YouTube itu ada sampai sebegitunya, ya kan? Dan tentunya kalau kita bicara mengenai urapan itu tidak bisa lepas dari yang namanya selalu ada kaitannya dengan gereja, karena gereja adalah orang-orang yang diurapi, ya kan? Kalau kita tarik lagi, bagaimana gereja urapan identik dengan minyak, itu pasti, ya kan? Dan saya ada bawa satu video yang tadi malam kemarin saya dapat di Facebook. Itu akhirnya saya download. Kemarin saya tanya Pastor Sandi caranya download gimana, saya tidak tahu, tapi itu menarik. Ini contoh-contoh salah satu contoh urapan yang sekarang lagi booming. Bisa ditampilkan Pak videonya. Nah ini
Jadi ini buku tabungan, surat utang, surat gaden semua di sini. Itu yang pendetanya bawa garam, ditaburi garam, mereka berbahasa roh untuk lunasi utang. Lunas gak? Langsung lunas. Nah itu saya belum ketemu orang yang menjelaskan. Melok. Nah, ini yang sekarang lagi booming. Di Jakarta lagi booming. Sekarang di Jakarta itu ada jalan salah noleh gereja, salah noleh sana gereja, banyak sekali gereja di sana. Ini yang lagi booming. Mereka berusaha menarik jemaat dengan hal-hal seperti ini. Nah, kita sebagai umat Tuhan yang belajar Alkitab, yang setiap hari merenungkan firman Tuhan, di sini ada program baru, kita harus benar-benar meletakkan dasar kita sebagai gereja itu ke dasar yang benar. Kalau enggak, wah repot. Akan banyak gereja-gereja yang bermunculan orang-orang yang maunya instan, ya kan? Kalau orang instan nggak mau jadi instan, jadi mie goreng, ya kan? Padahal kita itu harus berproses, ya kan? Dan saya baca kemarin mengenai urapan, hubungannya kaitannya dengan minyak, dan saya menemukan satu firman Tuhan yang Tuhan tuh ngasih komposisi tentang minyak dan bagaimana minyak itu kita baca Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai dengan 35. Saya baru tahu juga ternyata minyak urapan itu khusus. Kalau kita di sini kan tahunya cuma olive oil kan, oil minyak zaitun tuh kan. Tapi di Alkitab itu spesifik. Tuhan atur waktu Tuhan suruh Musa untuk mengurapi. Kita baca Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 35. Saya bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan loh. Ini banyak aja sudah dipilih sama Tuhan. Mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Bayangkan ya, sebegitu spesifiknya Tuhan itu meramu minyak urapan nyuruh Musa itu sampai spesifiknya sampai seperti itu. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, satu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Saya penasaran, ini seperti apa bentuknya? Kira-kira zaman sekarang seperti apa? Saya search di Google, akhirnya saya ketemu gambarnya. Kira-kira kalau minyak urapan modern, kira-kira seperti ini gambarnya. Ada? Saya bawa gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi saya search di Google. Kalau saudara tahu, saudara search nanti ketemu di Google. Kalau di Indonesia ada beberapa essential oil yang kalau kita pakai untuk di kamar kalau kita sakit, untuk pengharum udara. Tapi ini yang mahal ini dari luar. Ini kan ada ayat-ayatnya kan. Ini komposisinya. Jadi kalau kita mau minyak urapan ya, saya juga baru tahu ternyata itu seperti ini minyak urapan itu. Nah, saya juga ngikuti YouTube Gereja Osokana ini waktu Bu Gembala sharing mengenai urapan. Ternyata urapan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama itu hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu, ya kan? Seperti raja, nabi, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana zaman sekarang nanti akan kita bahas. Tapi ketika Tuhan sudah ngomong sama Musa untuk nyampur rempah-rempah itu, pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari campuran rempah-rempah itu. Kalau ibu-ibu masak di sini, masak sop atau masak gulai dengan campur rempah-rempah, pasti kan aromanya kan khusus kan? Pasti tahu, oh ya ini pasti gulai. Yang dicampur ini kan gulai. Kalau ibu-ibu ke pasar beli sop-sopan 10.000 dicampur, pasti tahu ini pasti sop. Lah,
tentunya Tuhan juga ingin bahwa orang-orang yang diurapi itu mengeluarkan aroma khusus, ada ciri-ciri khusus dari orang-orang yang diurapi. Sebagai gereja juga Tuhan, ketika Tuhan mengurapi gereja, kita sebagai jemaatnya tentunya Tuhan juga ingin bahwa hidup kita ini ada yang berbeda dari orang lain. Betul ya? Pasti ada yang berbeda dari orang lain. Itu yang Tuhan mau, tidak sekedar cuma urapan secara fisik aja, tapi ada yang berbeda. Kita sebagai gereja ya harus berbeda dengan dunia. Itu sudah memang ketentuannya Tuhan, tidak boleh sama. Saya di Jakarta kalau gereja kan di mall, di JKI juga kalau Bapak Ibu Saudara tahu di JPCC itu di sana itu karena jemaatnya masih muda-muda, parfumnya waduh wis bau satu gereja tuh wah. Saya sampai bingung beda ini merek apa gitu kan. Parfumnya itu macam-macam. Nah saya itu kalau gereja dengan calon istri saya kan sebagai laki-laki harus gandeng ya, ke mall gandeng jalan, biar kan belanja maksudnya, bukan masalah kan. Bahaya kalau banyak sel bahaya. Jadi saya jalan sama calon istri saya, dia ada parfum tertentu. Memang orangnya nggak gila parfum, cuma kan kemana-mana pakai parfum. Kalau saya jalan, pasti otomatis kan baunya kan nempel di baju saya. Walaupun pulang saya nyetir mobil masih nempel, seakan-akan hadiratnya masih sama saya, gitu kan? Ya, seakan-akan seperti itu. Jadi ada bau-bau tertentu yang nempel. Nah, setelah saya masuk Google juga saya belajar kenapa ya kok sampai seperti ini. Ternyata bau yang masuk ke otak kita itu selalu terasosiasi dengan pengalaman emosi kita yang nempel pada kejadian tersebut. Menarik ya. Jadi saya pacaran sebulan, kenalan, habis itu LDR, dia kembali saya di Jakarta. Ya, kan? Jadi kalau saya kangen dia, saya semprot parfum dengan bantalnya dengan parfum, jadi seakan-akan dia ada di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi secara psikologi itu seperti itu. Lah, jadi bukan kebetulan juga kalau Tuhan tuh ngasih resep untuk buat minyak urapan mengurapi orang-orang tertentu karena Tuhan ingin ada sesuatu yang berbeda dari orang lain. Seperti itu. Tuhan ingin gereja mengeluarkan bau atau ciri khusus karena ada sesuatu yang berbeda karena gereja itu diurapi. Kalau kita bicara urapan tentu tidak bisa lepas dari namanya otoritas itu pasti, ya kan? Wibawa surga, kuasa, penyertaan Tuhan dan lain-lain. Kalau saya gereja waktu saya ilustrasi bagus, Pastor Jeffrey Rahmat, gembala sidangnya JPCC itu sharing mengenai urapan, dia bilang bahwa urapan itu seperti seragamnya polisi. Kita yang biasa dirapi Tuhan dikasih seragam polisi, tidak peduli itu truk yang lewat, kalau kita gini, truk itu berhenti. Karena apa? Kita punya otoritas. Ketika kita dirapi Tuhan, kita pakai seragamnya polisi, kita ini mewakili institusi tersebut. Nah, sama sebagai kita sebagai gereja yang dirapi, kita ini mewakili surga. Ya kan? Begitu juga sebaliknya, dia bilang, kalau kamu tidak pakai seragam, mau yang kamu berhentikan itu bemo, kamu bisa ditabrak karena kamu tidak punya otoritas. Waktu itu dapat penjelasan seperti itu, wah bagus kan. Jadi urapan itu mewakili kita sebagai gereja itu institusi dari Tuhan. Sebegitu dahsyatnya urapan untuk gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Terus saya juga lihat YouTube-nya Bu Gembala bilang bahwa urapan itu Tuhan kasih ke gereja itu pasti ada maksud tertentu. Tidak cuma selesai hidup kita diurapi terus kita tidak buat apa-apa. Jadi Tuhan percayakan urapan kita kepada gereja ini pasti ada tujuan tertentu, tidak sembarangan. Ya kan? Dan saya menyarankan juga kepada Bapak Ibu di sini sering-sering kalau misalnya pulang lihat YouTube itu kan ada terus kan, jadi kita bisa merenungkan firman Tuhan sama-sama. Jadi kalau saya di Jakarta pun sama. Jadi kalau saya minggu gereja pulang saya pasti lihat YouTube di sini, walaupun ketiduran besok pagi disambung lagi, tapi kan itu kan akan semakin tertanam kan dalam hidup kita kan tentunya. Nah, dan saudara juga harus tahu bahwa gereja sekarang sudah nggak diurapi lagi dengan minyak urapan yang tadi. Ya kan, Bu Gembala kemarin sharing bahwa ketika kita memutuskan untuk percaya Tuhan sebagai juru selamat, Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu loh urapan yang sesungguhnya. Jadi kita itu sudah tidak diurapi lagi dengan minyak secara fisik, tapi Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu otomatis. Jadi begitu kita memutuskan untuk kita percaya Tuhan, ya udah langsung otomatis Roh Kudus dalam kita punya wibawa surgawi, kita punya otoritas, kita punya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru ada banyak ayat yang bilang bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kalau zaman dulu imam sama raja fungsinya beda dalam perjanjian lama, ya kan? Tapi at the same time perjanjian baru bilang kita adalah imam, kita adalah sekaligus raja.
Kita bisa melakukan dua fungsi tersebut. Dan Tuhan ingin semoga itu keluar dari hidup kita sebagai gereja. Kita baca selanjutnya ya, Keluaran pasal 30 ayat 31 sampai dengan 33. Sudah? Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang menyampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membuatannya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, di zaman sekarang ini kan pengurapan kita bukan secara minyaknya ya, tapi Tuhan ingin ada ciri khusus yang keluar dari jemaat dan gerejanya setelah kita dipercayakan oleh Tuhan mengenai urapan itu tadi ya kan. Jadi gereja mencerminkan pribadi Roh Kudus. Kalau saya dengar-dengar beberapa pembicara sharing bahwa orang yang menyembah itu setiap hari kehidupannya semakin mirip dengan yang disembah. Itu pasti. Kalau Anda anarkis, rusuh ya, itu siapa yang Anda sembahkan gitu. Tapi Tuhan itu kan penuh kasih, ya kan? Itu yang harus kita lakukan setiap hari, ya kan? Kalau kita koreksi diri kita, bahwa kita ini semakin hari ini semakin serupa nggak seperti Kristus, kan gitu. Orang yang serupa seperti Kristus, Christ likeness tadi ya, bertumbuh ke arah yang lebih baik, itu aja indikatornya. Dosa yang lain-lain. Kalau kehidupan kita semakin hari semakin baik, ya berarti kita bertumbuh ke arah Kristus. Bahkan dulu kalau kakak-kakak rohani saya itu waktu kita SMA diajari buat grafik. Kamu hari ini dosa apa aja ditulis. Besok hari apa dosa ditulis. Ini dosanya semakin banyak atau semakin sedikit. Sampai seperti itu dulu. Waktu saya SMA itu kakak rohani saya juga seperti itu. Jadi kamu hari ini melakukan dosa apa? Kamu nyontek di sekolah. Kamu ngudui wedok apa? Tulis semua lah. Kamu besok ini jelalatan atau apa tulis. Dulu kakak rohani saya seperti itu ngajari saya. Lah, kita di kehidupan kita sebagai gereja dan jemaat itu seperti apa? Untuk kedepannya itu seperti apa? Lah, itu indikatornya ya. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita itu harus berkembang secara ke arah yang lebih baik atau seperti yang tadi Christ likeness itu tadi, ya kan? Bahwa kita harus mencerminkan Roh Kudus. Dan harusnya semua orang bisa merasakan kehadiran kita sebagai gereja. Bukan hanya aksesoris, salib, anting-anting yang besar, ya kan? Bahwa yang ngomong bahwa oh ya ini Kristen. Ada banyak orang yang menamakan Kristen tapi hidupnya tidak mencerminkan urapan itu bekerja. Ya hidupnya biasa-biasa aja. Seperti yang tadi Cindy sharing bahwa Kristen KTP wis datang gereja melok ibadah nangis-nangis mulis tidak jadi apa hidupnya. Kasarnya numpang urip, ya kan? Lah kamu meninggalkan apa di dunia ini kan gitu. Teman saya waktu itu sharing sama saya dia juga bilang kayak gitu loh. Kamu sekarang ngejar hidupmu apa? Waktu saya belum sampai titik sejauh ini, saya juga bingung. Jadi apa ya kira-kira? Atau kamu cuma numpang lahir di keluarga, masuk kartu kakak, bagi-bagi warisan, habis itu rest in peace cuma gitu, tidak ada yang ditinggalkan. Ya kan? Itu. Dan kebetulan saya dapat perusahaan ini yang cukup bagus, perusahaan cukup bagus secara nilai. Secara nilai kehidupan perusahaan saya itu cukup bagus. Jadi kalau orang sudah bicara nilai tentunya mengabaikan yang lain. Kenapa saya sampai bekerja di perusahaan ini lama? Salah satunya karena bosnya ini punya nilai yang bagus kepada timnya. Waktu itu saya masih umur 27. Saya sudah perusahaan ini juga sudah cukup lama saya bekerja, hampir 12-13 tahunan saya di perusahaan ini. Cukup lama. Jadi waktu itu saya sebagai karyawan kalau kita ngajukan cash flow kan otomatis sama direktur ya. Saya ketemu dia. Waktu umur saya 27 tahun dia bilang kayak gini sama saya. Umurmu berapa? 27 Pak. Kamu mau jadi apa kira-kira setelah ini? Kita ditanya gitu aja spontan kita bingung. Kita tidak tahu loh kita mau jadi apa. Waktu saya bingung. Loh, kamu ini umur 27 kan tidak tahu mau jadi apa. Kamu sekarang keluar ke ruangan saya, duduk di pojokan itu, tak kasih waktu 5 menit, pikirkan cita-citamu jadi apa, kamu baru masuk lagi ketemu saya. Saya duduk, iya mau jadi apa, ya bingung ya. Ya kan? Setelah itu masuk, ngomong sama bos saya. Sudah ketemu cita-citanya, sudah duduk sekarang. Cita-citanya apa? Jadi pengusaha. Langsung kira-kira potongan kono enggak cocok dari pengusaha. Begitu kan saya? Saya diam. Ciri-cirinya pengusaha seperti apa? Ya rapi Pak, ngomong sama orang sopan. Kamu sudah seperti itu. Waktu saya tidak rapi. Karena saya kerja di gudang, jadi otomatis baju saya ya nggak karu-karuan.
rambut panjang, kuku panjang. Bos saya bilang kayak gitu. Kalau kamu jadi seperti apa yang kamu mau, minimal kamu harus tiru ciri-ciri. Pengusaha seperti apa ya kamu harus jadi seperti itu. Kamu jadi seperti apa ya kamu harus tiru ciri-cirinya. Itu langkah awal sebelum akhirnya kamu sampai ke titik itu. Nah, kalau kita mau seperti hidup seperti Tuhan, gereja seperti yang Tuhan inginkan ya kita harus berkembang ke arah yang Tuhan mau tadi. Kadang-kadang kita nggak tahu ini apa ya, bingung ya kan. Dan kita juga tidak bisa mengendalikan orang. Artinya apa? Ada banyak orang keluar masuk gereja. Pastor Samuel sharing sama saya bahwa jemaat itu punya Tuhan. Seberapa besar pun keinginan kita untuk orang ada di sini, itu kan bukan dari kita, jemaat kan punya Tuhan kan. Ya. Tapi yang perlu saudara pastikan sebagai gereja, jangan sampai orang itu keluar tanpa menikmati kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu tugas kita. Ya kan? Orang mau keluar masuk 10 kali tidak apa-apa, tapi pastikan orang itu ketika di sini jangan sampai dia menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti yang saya ilustrasikan tadi, bau itu nempel, iya kan? Yang tadi bahwa kalau kita bau sesuatu yang baik, sesuatu yang harum, itu kan selalu terasosiasi dengan otak, itu otomatis memutarkan memori-memori yang pada saat kita pertama kali mencium bau itu. Ya kan? Ada orang baik sama kita, orang itu tidak baik, orang itu meninggalkan kita. Suatu saat orang itu kalau lagi sedih atau lagi apa pasti ingat kita. Karena apa? Ya itu tadi. Pastikan kita sebagai gereja jemaat Tuhan meninggalkan sesuatu yang baik. Kita tidak bisa kendalikan orang. Mau orang 10 kali masuk sini keluar masuk kita tidak bisa kendalikan. Karena itu hanya mereka. Tapi pastikan orang itu pergi dengan menikmati kebaikan kita yang sudah Tuhan kasih itu. Itu yang penting. Merasakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Jadi tidak usah minder. Walaupun dibilang kalau kita ngomong secara bangsa kita ini minoritas, saya kurang setuju kalau kekristenan itu diukur dengan patokannya itu minoritas. Padahal kekristenan kalau tadi Bu Lucy, Ibu Gembala nyumbang tadi bahwa kekristenan itu bicara tentang hubungan. Itu yang penting. Kekristenan itu bicara kualitas bukan kuantitas. Jemaat gerejanya 5.000. 3.000 tidak bertumbuh, 2.000 yang setia. Berapa persen? Dibandingkan dengan jemaatnya gereja cuma 10 yang mereka berkualitas. Lebih bagus mana? Kan gitu. Jadi tidak usah kecil hati. Kalau orang bilang bahwa kita minoritas, saya kurang setuju dengan kalau ada beberapa orang ngomong bahwa kita minoritas, saya kurang setuju. Padahal kekristenan itu bicara hubungan dan kualitas sebagai gereja, ya kan? Nah, kembali ke minyak tadi, saya pernah pelayanan juga di Manyar. Waktu itu saya juga tidak pernah namanya pelayanan pengusiran setan dan sebagainya, saya tidak pernah. Saya dimintai tolong karena saya itu bisa main gitar, cuma itu aja. Jadi saya tidak punya talenta yang supranatural seperti usir setan, saya tidak punya. Ya kan? Waktu itu dimintai tolong teman saya ditelepon, "Kat, kamu bisa main gitar kan?" Ya bisa, cuma kalau kuncinya GAC itu aja. Ya wes pokoknya melok main dulu. Acara apa? Wes pokoknya terkosek. Saya penasaran kan, ini kok kuncinya cuma gini-gini tuh ada apa? Saya telepon teman saya yang satunya. Loh ini kan kok diundang ini apa? Kon main gitar. Iku acara pengusiran setan. Mateng kok. Saya bingung kan, waduh. Acara pengusiran setan. Saya takut. Habis itu saya mulai mandi bersih karena saya takut kan, mandi bersih wis berangkat. Di jalan itu berdoa terus Tuhan, sampai setan pindah nang aku kan gitu. Terus sampai Tuhan setan pindah nang aku kan gitu. Apalagi teman saya yang pengalaman masalah poser-poser gitu bilang sama saya, "Nanti kalau main gitar aja pernah belum kok. Kamu bisa kesurupan kok tak bawa dia." Loh, ini kok ono aturan boleh main gitar apa iki? Ya wis, tapi saya niatku baik, bantu pelayanan, yang penting aku pergi. Saya pergi sampai di situ saya main gitar sampai akhirnya yang saya juga nggak berani lihat, jadi saya fokus nyembah Tuhan di atas, nggak mau lihat yang orang yang manifestasi saya nggak lihat. Jadi fokus nyembah Tuhan sampai akhirnya ada satu sesi di mana waktu itu foto minyak, ya kan? Bingung semua. Bawa minyak, nggak ada. Aku orang nyari sepeda motor ya gitu. Karena kita nggak ada minyak itu tadi. Sampai akhirnya saya bilang, ya sudah, itu ada minyak goreng itu bukan yang lain ada. Akhirnya diurapi pakai minyak goreng. Ya akhirnya sembuh. Iya. Nah, yang jadi penekanan apa? Bahwa pengurapan tidak tergantung merek minyaknya, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya kan? Jadi
Kita harus jadi gereja dan jemaat yang dewasa yang memancarkan semua urapan Tuhan, ya kan? Jadi sebagai orang Kristen dewasa kita nggak perlu sampai antri-antri ngambil rapat, sikut-sikutan antri, ya kan? Atau ngambil perjamuan dan roti dari gereja tertentu sampai sikut-sikutan, nggak perlu. Ya anggur somai pun jadi. Karena apa? Esensinya itu tadi tubuh Kristus. Bukan lagi kepada simbol-simbol agama yang seperti minyak dan anggur. Kita harus jadi dewasa. Ya kan? Yang penting itu tubuh dan darah Yesus serta esensinya itu tadi. Mengenai minyak itu tadi, bahwa kita bisa diurapi. Orang kalau ngomong bahwa kalau pendeta yang ini yang doakan pasti kayak gini. Padahal enggak. Roh Kudusnya sama kok, nggak ada yang spesial kok. Betul nggak? Roh Kudusnya sama. Roh Kudusnya Bemihin sama Roh Kudusnya kita di sini sama. Ya kan? Sama aja. Lah kadang-kadang beberapa hamba Tuhan membangun gap-gap seperti itu, akhirnya orang itu mulai fanatik dengan hamba Tuhan. Orang ini bisa ini. Padahal sama aja, ada berdoa di rumah pun sama. Roh Kudusnya kan sama. Betul ya? Jadi kita harus jadi orang Kristen yang dewasa, tidak hanya suka pada hal-hal yang spektakuler, tapi kita harus mau proses sama seperti Tuhan, diproses bagaimana hidupnya sampai akhirnya dia disalib. Kita harus proses tadi. Kalau Pak Sem kemarin sebelum baptis, beliau sharing mengenai kalau bisa jangan lalu daripada aku, tapi kan itu memang harus dilalui investasi atas hidup. Ya kita harus mau proses seperti itu. Ya. Jadilah gereja dan jemaat yang dewasa yang memancarkan semerbak urapan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang bisa dirasakan oleh dunia sekitar kita ketika kita sebagai gereja itu diurapi. Yang pertama itu pengkhususan. Yang tadi seperti saya bahas tadi bahwa dalam perjanjian lama itu ada beberapa orang saja yang diurapi. Tapi zaman sekarang kita yang percaya sama Tuhan semua adalah yang umat yang diurapi, umat yang rajani. Dalam Keluaran pasal 30 26-30 haruslah engkau mengurapi, dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum zaman dulu benda-benda diurapi semua. Meja dan segala perkakasnya, kandil dan perkakasnya, dan mezbah pembakaran hukuman, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dan alasnya haruslah kau kuduskan semuanya itu, sehingga engkau menjadi maha kudus. Setiap orang yang kenal kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kalau misalnya kita baca ini tadi kan, saudara ini dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Kalau Bu Gembala kemarin sharing, saya lihat di YouTube-nya sangat bagus penjelasan dari Bu Gembala bagaimana Kristus itu akar katanya itu yang diurapi, di anointed one, yang terpilih dan diurapi. Mengutip khotbahnya Bu Gembala kemarin, Lukas pasal 4 ayat 18-21, itu bagaimana Yesus diurapi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi tugasnya gereja jelas ya, menyampaikan kabar baik. Itu tugasnya gereja. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ini loh ya, Tuhan ngomong ada orang miskin. Jadi kalau ada miskin-miskin tidak boleh ditolak. Ya memang itu proses hidup. Jadi memang sudah bagian kehidupan kita. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu terjun padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi kalau pada zaman itu Tuhan Yesus mengajar, bahannya sama, yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi itu sama. Tapi kenapa kok Yesus mata-mata semua orang itu tertuju pada Yesus? Pasti kan ada yang spesial. Jadi begitu urapan Tuhan turun atas Tuhan itu ketika Allah mengurapi Tuhan Yesus sebagai ketika dia mau ngajar diurapi. Kalau saya baca literaturnya itu, jadi Yesus itu ngajar itu tidak sama dengan rabi-rabi Yahudi pada generasinya. Dia ngajar penuh dengan urapan, dia ngajar penuh dengan kuasa. Ya, gereja harusnya seperti itu. Bahannya sama, bahannya yang diajarkan Yesus sama rabi-rabi Yahudi itu sama. Tapi yang membuat Yesus berbeda itu urapan Tuhan. Urapan Tuhan. Kalau kita baca lagi, kita baca ayat 22 ya. Nah, ayat 22. Lukas pasal 4 ayat 22. Dan
Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Bayangkan, sampai semua orang itu heran. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Jadi Yesus itu ngajar dengan kuasa dan urapan sampai buat orang itu loh. Iki lah anaknya kali Yusuf ini, kok sampai kayak gini? Ngajar sampai sebegitu indahnya kata-katanya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu di generasinya jadi orang yang berbeda dengan nabi-nabi Yahudi. Padahal yang diajarkan sama, kitab yang dibaca sama. Tapi dia ngajar itu penuh dengan urapan dan otoritas di bawah surga. Dia punya itu. Nah, kita sebagai gereja ya seperti itu. Sebagai jemaat Tuhan juga seperti itu. Kalau kita baca 31 lagi, Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu dia mengajar itu pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Luar biasa ya. Kalau orang yang durapi walaupun apa yang dikerjakan sama tapi hasilnya pasti beda. Nah, Tuhan mau kita tuh seperti itu, beda, tidak sama. Kita harus tentukan berbeda, itu yang jadi catatan, ya kan? Kita harus berbeda, tidak sama dengan orang-orang dunia. Itu sudah panggilan kita. Nah, sebelum kita masuk ke poin kedua, saya ada satu ayat, Pengkhotbah 10 ayat 1. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kita baca Pengkhotbah 10 ayat 1. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat kehormatan. Ya. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Bahasa simpelnya apa? Ngilas ketik usah susu sebelangan. Jadi kita sebagai orang yang diurapi Tuhan, kita harus jadi contoh yang baik. Jangan sampai kita membuat kebodohan-kebodohan. Artinya apa? Hal itu sudah kita lakukan atau kita masih lakukan dalam hidup kita. Itu kan namanya orang bodoh ya. Jadi jangan sampai urapan itu hilang hanya gara-gara hal sepele. Lalat yang mati menyebabkan urapan dan urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi apapun yang saudara bangun, saudara lakukan hal-hal yang menurut akal manusia itu hal-hal sepele, itu bahaya sekali. Itu tadi kilas itu rusak susu sebelahnya. Saya ada video lucu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, tapi ini lucu menurut saya. Apa namanya, sesuai dengan apa yang ayat ini tadi. Coba Pak, bisa diputar. Ini saya dari grup ini lucu sekali video ini. Nih, pernah lihat enggak? Ini KKR. Ini video lucu-lucuan. Nah, ini ceritanya mau rapi. Dorong. Didorong. Lucu ya. Lalu tadi lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembantu membawa busuk. Demikian juga sedikit kebodohan yang berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Saya kalau mau tidur lihat ini mesti ketawa sendiri. Lucu sekali videonya, ya kan? Saya dapat dari grup itu. Nah, yang kedua setelah itu pengudusan, ketika Tuhan menolong kita sebagai gereja, ada pemberdayaan. Bahasa Inggrisnya empowerment. Kalau kita baca Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5, kita akan baca banyak ayat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Dengan keahlian, skill, ya kan, pengertian dan pengetahuan, wisdom, pengetahuan, knowledge, ya kan, dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Tentunya kita di gereja ada berbagai macam profesi dan sesuai dengan panggilan kita. Jadi kalau kita ngomong bahwa kita gereja, ya tempat kerja kita itu ya mimbar kita. Orang lihat kita ya tempat kerja kita atau gerbang kita sehari-hari. Anda nggak khotbah di sini tapi Anda kerja, yaitu mimbar Anda. Orang akan lihat Anda di situ.
Dan lahir dengan bakat dan potensi tapi tidak berlatih itu adalah sia-sia. Ya. Kalau seorang worship leader, penyanyi, ya harus belajar nyanyi kan setiap hari biasa. Berpuasa itu baik, tapi puasa saja tidak cukup. Harus ada kesadaran untuk meningkatkan skill nyanyi, itu harus. Tidak ada yang instan. Apapun bidang hidup saudara ada harus jadi maksimal supaya orang dapat mengenali Tuhan dalam diri kita. Kita baca lagi kisah para rasul pasal 2 ayat 4 sampai 8. Ini sudah tidak asing tentunya ya kalau kita ngomong urapan dan gereja. Maka penulah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpulanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Murid-murid Yesus pada waktu itu berbicara mengenai bahasa yang mereka tidak kenal. Karena yang bicara bukan akal mereka lagi. Ya kan? Mereka sepikintang berbahasa lidah. Tapi anehnya, orang-orang lain itu bisa nikmati. Aneh ya, ada beberapa orang, tadi di ayat ini bilang bahwa ada beberapa orang yang menikmati. Dan tanda kita sebagai gereja yang diurapi itu tidak hanya sepikintang bahasa, tapi hidup kita harus bisa dinikmati orang lain. Kita bicara sepikintang bahasa roh itu karunia roh, tapi tidak cukup hanya karunia roh, tapi ketika kita membangun, ketika kita berdoa, kita bertekun dalam ajarannya Tuhan, karunia itu harus membawakan buah. Buah roh harus dinikmati. Karunia roh kita nikmati sendiri, tapi buah roh itu dinikmati orang banyak. Jadi ada orang Kristen banyak juga yang hidupnya biasa dinikmati. Oh, wong iki gereja tapi kerja bolosan. Ada kan? Orang Kristen pelayanan, sibuk pelayanan Minggu, Senin masuk sambat. Itu awak kula ora mari pelayanan lho. Ya apa? Hah? Banyak loh. Enggak cuma sedikit, banyak sekali. Ada yang telat ngantor, tanyain kenapa bisa puasa habis tiduran. Itu alasan-alasan yang enggak masuk akal. Padahal itu Anda itu sebenarnya ya di sana itu, bukan di gereja. Bos saya itu selalu ngomong sama saya, mengingatkan saya, ingat kamu orang Kristen, kamu harus beda dari yang lain. Tunjukkan bahwa kamu punya kapasitas yang lebih. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, ya kamu dipercayakan itu, kamu harus lakukan lebih. Karena memang kamu diperlukan berbeda, tidak sama. Yang ketiga, protection atau perlindungan. Saya bawa gambar mengenai domba. Domba zaman dulu kalau diurapi oleh gembala, jadi urapannya itu selalu identik dengan gembala. Nah ini, kalau pada zaman dulu, pada musim panas, gembala itu selalu mengurapi domba-dombanya. Karena ada banyak serangga yang masuk ke tempat-tempat basah seperti hidung, masuk lewat telinga. Nah, untuk melindungi itu, para gembala itu selalu mengolesi minyak. Kalau Bu Gembala kemarin sharing di YouTube-nya bilang bahwa kalau orang zaman dulu sakit selalu diurapi, dan cuma orang datang pun juga diurapi. Ini tujuannya apa? Ternyata kalau serangganya itu masuk hidung, dia bersin-bersin aja serangganya keluar. Tapi kalau masuk telinga sampai ke otak, domba itu kalau Anda cari di YouTube, kalau sampai serangganya itu masuk ke otak, dia tuh betul-betul kan kepalanya ke tembok sampai akhirnya dia mati. Ngeri sekali ya. Lah, pentingnya urapan bagi gereja itu seperti itu. Ada perlindungan Tuhan. Jadi kalau saudara di YouTube nanti di rumah cari-cari tentang domba yang kemasukan serangga itu sampai dia kepalanya sampai dia mati. Karena apa? Saking tidak tahannya serangga masuk di kepalanya. Kalau kita baca lagi Mazmur 118-50, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang diurapinya. Tuhan itu setia kepada orang-orang yang diurapinya. Dan saya menutup khotbah saya ini dengan satu survei. Kalau survei ini pasti resmi ya, bukan hoax. Jadi
pertumbuhan orang Kristen itu kalau kita stabil keadaan kekristenan kita seperti ini tahun 2035 itu di Indonesia Kristen akan jadi agama terbesar dengan catatan kalau stabil tahun 2035. Jadi tinggal menghitung berapa belas tahun pergerakan ke depan. Kalau kita stabil menerapkan seperti ini, ya kita akan jadi yang nomor 1 di Indonesia. Dan saya juga cari tahu faktor orang berpindah agama untuk tertarik ke Kristen itu seperti apa. Yang pertama itu ternyata bukan hal-hal yang supranatural. Yang pertama itu bukan hal-hal yang supranatural. Saya bacakan ya, ini survei. Yang pertama faktor menyebabkan orang agama lain pindah ke Kristen itu yang pertama gaya hidup orang Kristen. Itu yang utama. Ini ya, seorang Mesir telah membandingkan kasih sekelompok orang Kristen di Universitas Amerika dengan perlakuan tanpa kasih dan murid-murid mahasiswa di negara bagian lain. Itu survei, kita ngomong survei ya. Seorang wanita Oman menerangkan bahwa orang Kristen memperlakukan wanita dengan sederajat. Itu bedanya Kristen dengan yang lain, itu sudah jelas. Terus yang lainnya tentang pernikahan Kristen dan nilai-nilainya. Sudah jelas kenapa yang lain bertumbuhnya semakin pesat, sedangkan di Kristen dan yang lain boleh poligami, mana langsung wakai. Kalau di Kristen kan jelas kita tidak boleh, ya. Itu juga salah satu faktor. Kenapa Kristen itu seperti umat yang lain lebih banyak karena mereka boleh poligami, di Kristen kan tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi Kristen juga menempatkan wanita itu seperti yang lain. Beberapa orang miskin mengatakan pekerja-pekerja Kristen asing memiliki kehidupan yang sederhana. Orang Kristen yang hidup di Afrika, bahkan orang-orang Kristen yang hidup dengan orang-orang yang bukan Kristen, ketika mereka makan babi, mereka tidak makan bareng mereka makan dengan tangannya mereka sendiri supaya tidak jadi batu sandungan. Sampai seperti itu kehidupan mereka itu. Seorang Maroko bahkan telah diterima oleh bekas iparnya loh, bekas iparnya. Jadi bekas iparnya itu orang Kristen, ya bukan orang Kristen itu yang meninggal, hidupnya susah, sama iparnya itu diterima. Nah, yang kedua yang membuat orang lain itu tertarik pindah ke agama Kristen adalah pesan Injil, kabar baik, jaminan keselamatan Tuhan. Kalau kita baca tadi itu bahwa urapan itu membawa kabar baik kepada orang-orang yang putus asa dengan agamanya, bahwa saya selalu ngomong bahwa Kristen itu bukan agama biasa, bukan sekedar agama, tapi Kristen itu hubungan. Karena kalau kita ngomong kita agama, kita hidup di bawah hukum, tapi Kristen itu hidup di bawah hukum. Kasih itu sudah menggenapi semuanya. Ini ya, seorang wanita orang Indonesia berdasarkan sangat ketakutan ketika dia bicara tentang akhir zaman. Karena apa? Surga dan neraka itu dibayangkan sama mereka harus lewat tipis rambut. Nah, mengerikan kan? Jadi kalau mereka mau masuk surga harus seperti itu. Nah, seorang Mesir berkata bahwa ia tertarik kepada iman Kristen karena yang dikotbahkan bahwa orang-orang dipastikan diterima oleh Tuhan itu apa adanya. Saya pertama kali terima Tuhan ya karena saya diterima padanya. Saya dengarkan khotbahnya Pak Kris Manusama dan beberapa hamba Tuhan. Itu yang selalu saya ingat. Kamu malaikat buat dosa itu dibuang ke dunia, Lucifer. Kamu buat dosa itu Tuhan yang turun jemput kamu. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Kalau bahasa langsung Samuel, kalau kita beli saham ini saham itu turun terus, tapi ya tidak mau tahu masih turun tak bayar. Karena Tuhan itu tahu bahwa kita ini punya potensi. Alkitab telah menorong seorang Mesir untuk mengerti karakter Allah sesungguhnya. Kalau di tempat-tempat lain kamu buat dosa, potong, banyak hal-hal haram dan lain-lain. Tapi Kristen enggak. Kristen cuma bahasanya simpel, segala sesuatu boleh, tapi berguna atau enggak. Ya kan? Kalau kita ngomong masalah tubuhmu adalah bait Allah. Kalau orang sering gunakan ayat itu ngomong bahwa kamu tidak boleh merokok karena tubuhmu bait Allah, tapi kamu benih makan babi ya kok doain. Nah, betul kan? Jadi segala sesuatu boleh, tapi itu berguna atau enggak? Jadi hidup Kristen bukan boleh dan boleh lagi,
tapi berguna atau enggak? Ya kan? Ada orang anak-anak muda sharing-sharing sama saya, kebetulan saya sering ngomong-ngomong dengan yang masih pacaran atau apa. Kak, cium kencing boleh enggak? Loh, boleh, tapi gunanya apa? Berguna atau enggak? Kan gitu, bukan boleh enggak boleh. Berguna atau enggak? Hidup Kristen kita seperti itu. Jadi kalau sekarang kita ngomong hidup Kristen oh ini boleh enggak boleh. Kita merelakan di kajian baru bicara bahwa hidup Kristen itu kepentingannya boleh atau boleh. Lah, yang selanjutnya yang untuk faktor-faktor kenapa orang bisa pindah Kristen selain itu tadi baru lewat hati nurani. Terus habis itu lewat mimpi yang penuh secara pribadi. Yang terakhir baru mujizat-mujizat dan jawaban doa. Artinya yang sangat berpengaruh pertumbuhan gereja dan Kristen adalah gaya hidup. Mujizat dan lain-lain itu nomor terakhir. Nah, gereja itu harus bisa jadi jawaban hidup bagi lingkungan sekitar. Ojo kita ngomong-ngomong sama teman atau ngomong sama kok sama saya sepi ya kok wis awak dhewe nangis bareng ae. Tidak ada solusi. Anda harus menguatkan. Ya kan? Di Jakarta sekarang tren properti lesu. Ternyata punya selidik kaum milenial menempatkan traveling itu dalam kebutuhan pokok mereka. Akhirnya apa? Properti lesu yang hubungannya sama traveling itu tinggi sekali. Dan setelah disurvei kenapa banyak orang sering traveling, banyak orang stres ternyata. Jadi sekarang itu traveling itu bukan kebutuhan sampingan tapi kebutuhan pokok. Ternyata banyak orang stres. Padahal mereka tidak tahu setelah traveling mau habis tambah stres lagi kan. Ya kan? Nah, yang terakhir, jadi yang mau saya sampaikan adalah hari ini saudara itu tidak perlu ngambil antri minyak-minyak seperti yang lain, karena minyak itu sudah tersedia di surga melimpah. Ya kan? Cukup saudara buka hati saudara, siap terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat, otomatis itu minyak itu sudah dicurahkan untuk saudara sebagai gereja dan jemaat. Jadi intinya gereja itu pasti ada identik dengan urapan dan gaya hidup. Jadi urapan selalu bicara hal yang spektakuler, tapi bicara tentang gaya hidup. Sekian khotbah dari saya, mudah-mudahan memberkati Bapak sekalian. Sampai ketemu di lain waktu. Saya kembalikan ke firman yang menguatkan. Nah, jadi intinya adalah kasih, dimana gaya hidup itu merupakan yang membuat orang itu dapat mengerti kekristenan. Tanpa ada survei itu telah dilakukan, pengamsal telah menuliskan, yaitu kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Pengamsal telah menulis hal itu, bahwa kasih itu adalah menutupi segala pelanggaran. Kasih telah tercermin dalam Kristus, di mana kita adalah para pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus, kita adalah anak-anaknya. Sungguhlah berharga kasih Bapa. Mari kita tunduk berdoa. Terima kasih ya Bapa, Allah Bapa di surga, atas segala firman yang telah Engkau beri dalam hidup kami, atas perkenanan-Mu, atas ibadah yang baik dan indahnya. Kau kuduskan dan layakan segala apa yang menjadi penyembahan kami, dalam menjadi rupa yang ada di hadapan-Mu, menjadi sorak-sorai para malaikat di surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan firman yang telah ditaburkan pada siang hari ini, kami tertanam di hati kami, menjadikan kami berbeda dengan yang lain, menjadikan kami serupa dengan Engkau, menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami kepunyaan-Mu sendiri, sehingga kami dapat berbuah, dan buah itu boleh dinikmati banyak orang. Jadi
Jadikan kami eklesia. Jadikan kami utusan-Mu, suratan Kristus yang hidup. Roh Kudus yang memabukkan kami, Roh Kudus yang menjamah kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus saja yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau juga berkati Pastor Albert di dalam menyampaikan kebenaran firman. Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan kekuatan-Mu, Kau berikan segala apa menjadi kebutuhan. Dimanapun beliau berada, Kau berkati, Kau sertai. Penyertaan Allah tidak berhenti. Terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya. Bertambah-tambahkan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdiri. Angkatlah kedua tangan. Terimalah segala pengurapan Allah Roh Kudus, pengurapan daripada Allah Bapa, cinta kasihnya di dalam anaknya yang tunggal, di dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita, memimpin kita, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, cek kangen tak?